rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. Ya keseluruhan, bukan hanya Habib Rizik, tapi keseluruhan itu juga. Ya kan kemarin-kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin, ratusan orang akibat dari proses-proses ini. Oleh karena itu suasana itu harus diredakan, harus dikendorkan sehingga istilah itu menjadi sesuatu yang kuat. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi sendiri, pulangin gimana sih? Makanya kita yang ngusir kan enggak. Pergi sendiri kok. Kita ribet memulangin gitu. Isu rekonsiliasi terus bergulir hingga kini. Rujuk politik dipercaya bisa mengakhiri masyarakat yang terpolarisasi. Ajakan berkoalisi dan bagi-bagi kursi pun jadi spekulasi. Perdebatan soal rekonsiliasi tidak pernah berhenti. Namun pertemuan dua tokoh yang telah berkontestasi tak kunjung pula terjadi. Masalah hukum kini diminta jadi bagian dari rekonsiliasi. Bagaimanapun rujuk politik tetap dinantikan oleh bangsa ini. Lantas bagaimanakah masa depan rekonsiliasi? Akankah pertemuan dua tokoh politik benar-benar akan terjadi? Saudara, bersama saya Budiman Tanurjo, inilah Satu Meja The Forum, politik rujuk, siapa untung? Pemilu telah usai, Mahkamah Konstitusi pun telah menjatuhkan putusan. Publik berharap pertemuan dua kontestan Pak Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera bertemu. Namun sampai sekarang belum juga terjadi. Rekonsiliasi pun bergerak liar, ada transaksi, ada negosiasi. Kemana masa depan dari politik Indonesia? Itulah tema Satu Meja Politik Rujuk Siapa Untung dengan sejumlah narasumber yang telah hadir malam ini. Dari ujung sebelah kanan, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Malam, Bung Viva. Ya. Ada Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra. Malam, Bung Ferry. Malam, Budiman. Ada Profesor Siti Zuhro. Malam, Mbak Wiwi, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Malam, Mas Toto. Ada Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Malam. Dan ada Mas Lukman Edi, Ketua DPP PKB. Sebelum kita membicarakan soal rekonsiliasi, kita coba dengar, kita coba lihat dulu pernyataan elit-elit politik soal rekonsiliasi itu sendiri. Ya keseluruhan, bukan hanya Habib Rizik, tapi keseluruhan itu juga. Ya kan kemarin-kemarin kan banyak yang ditahan-tahanin, ratusan orang akibat dari proses-proses ini. Kemudian ada salah kut apa dan seterusnya. Ya segala macam lah pokoknya ya. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi sendiri, pulangin gimana sih? Makanya kita yang ngusir kan enggak. Pergi sendiri kok.
kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja Pak? Iya pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Pak, tapi ada jaminan nggak sih Pak dari pemerintah Pak? Oke, Bung Ferry Juliantono. Ya. Apakah memang Gerindra atau Pak Prabowo memang mengajukan syarat rekonsiliasi bisa dilakukan setelah Rizik Syihab dipulangkan ke Indonesia? Saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra tadi tidak bicara tentang Pak Habib Rizik, tetapi Pak Ahmad Muzani tadi menyampaikan bahwa sebelum ini kan ada proses penahanan teman-teman dari kubu Islam yang apakah karena undang-undang ITE ataukah juga ada sebagian dari kelompok yang lain dengan tuduhan makar dan lain sebagainya yang alhamdulillah sebagian juga sudah dibebaskan. Dan kemudian Mas Ahmad Muzani tadi menyampaikan bahwa sebenarnya itu juga merupakan bagian yang juga penting dalam soal rekonsiliasi. Jadi sebenarnya bukan syarat tetapi sesuatu yang bukan sebaiknya syarat, tapi seharusnya dilakukan gitu. Karena kan bangsa sebuah kelompok yang sangat besar yang isinya kan macam-macam. Jadi menurut saya alangkah baiknya sekiranya Pak Jokowi dalam hal ini jadi juga artinya bisa bukan mengambil inisiatif untuk bukan hanya Pak Rizik tapi semua tersangka lain dibebasin gitu? Yang dalam konteks yang kemarin ya terjadi itu menurut saya itu tadi. Jadi saya tadi mohon maaf tidak mendengar apakah soal Pak Habib Rizik juga disampaikan oleh wartawan. Disampaikan sebenarnya, hanya kutipan menurut tidak saya lengkap. Itu akan baik kalau sekiranya insya Allah misalkan Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi bertemu dan saya nggak tahu kapan persisnya itu juga saya rasa penting untuk dipertimbangkan bahwa situasi yang kondusif ini menjadi modal kita bersama untuk menghadapi ke depan. Oke, baik. Bung Basara, kalau menurut Ferry adalah penting dipertimbangkan syarat untuk pembebasan sejumlah tahanan yang sudah ditahan, pemulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Gimana Anda? Apakah konsiderasi itu juga masuk dalam logika Ahmad Basara sekarang? Kalau hal itu dilakukan akan menjadi buah simalakama buat Pak Jokowi. Maksud saya begini, penegakan hukum itu tidak bisa dicampuri oleh urusan politik. Oleh karena ini adalah dua ranah yang berbeda. Katakanlah ada goodwill dari Pak Jokowi untuk mengakomodir. Katakanlah kalau itu benar proposalnya. Karena tadi antara Bung Ferry dan Muzani masih berbeda pendapat soal apakah itu syarat atau bukan. Katakanlah itu iya. Saya simulasi saja, Bung Budiman. Seandainya Pak Jokowi mengakomodir kepentingan itu, lalu kemudian beberapa tokoh yang sekarang terkena masalah hukum dengan berbagai kasus yang melatar belakanginya, dibebasin. Katakanlah semacam SP3 dan lain-lain sebagainya. Ya. Bukankah kemudian itu akan menjadi bumerang pada Pak Jokowi bahwa benar dia telah menjadikan hukum sebagai alat politik, begitu. Sekalipun barangkali ada di dalam dirinya niat baik untuk itu. Yang mau saya katakan adalah mestinya kalau kita bicara rekonsiliasi, saya sebenarnya lebih suka kata rekonsolidasi. Karena rekonsiliasi itu terkesan sangat elitis ya. Padahal kalau kita bicara elit, elitis juga sebenarnya. Kalau bicara elit, Pak Prabowo, Pak Jokowi itu bolak-balik mengatakan tidak ada persoalan pribadi. Ketua umum saya pun Bu Mega mengatakan Pak Prabowo itu sahabat saya. Bahkan kami kader-kader beliau dilarang melakukan jadi Mbak Sarah melihat kalau dari omongan Pak Muzani dan Ferry memang rekonsiliasi dengan pemulangan Rizik Syihab dan juga kemudian pembebasan tersangka merupakan bagian dari negosiasi kompromi itu sendiri. Mas Budiman, yang mau saya katakan adalah pertama kalau case-nya Pak Rizik Syihab ya, saya memeriksa beberapa pernyataan pejabat-pejabat yang punya otoritas. Kalau alasannya pulang ke Indonesia, saya membaca pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa tidak pernah ada larangan dari pemerintah Indonesia untuk membuat Pak Rizik pulang. Tadi Pak Muldoko juga mengatakan demikian. Beliau pergi sendiri, begitu kan, dan lain sebagainya. Yang saya katakan intinya sebenarnya bukan di situ, Pak Budiman. Kalau kita bicara rekonsiliasi sebenarnya baik Gerindra, PD Perjuangan dan partai-partai politik lain kan terikat oleh undang-undang partai politik. Kita semua komited untuk menjaga Pancasila di sana. Yang menjadi soal fundamental sekarang ini justru segregasi atau pembelahan di masyarakat dengan faktor-faktor ideologis. Itu sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama.
kalau rekonsiliasi elit, Oke. saya kira elit kita ini kan cenderung cair ya. Cair, ya. Udah beberapa kali momentum pilpres itu terjadi regrouping antara partai Setelah koalisi itu satu pindah menjadi ke lain. satu. Itu biasa-biasa saja. Termasuk Tapi PDIP dan Gerindra gitu nanti ya. ya kita pernah koalisi di 2009 dengan Gerindra. Oke. Di 2014 berpisah. Oke. Itu biasa saja. Jangan-jangan nanti di 2024 kita bersama-sama lagi kan. Oke, gitu. baik. Bung Viva Yoga, apakah dari sisi FIFA dan mewakili PAN, apakah juga melihat bahwa transaksi pemulangan Rizik Syihab, lalu kemudian pelepasan sejumlah tersangka juga bagian rekonsiliasi yang memudahkan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalau untuk bertemu saya rasa tidak usah memakai persyaratan yang menjadikan nanti bertambah rumit. Jadi saya setuju proses hukum Jalan. itu harus dipisahkan dengan proses politik. Karena kalau menjadi bagian yang rumit, maka hukum akan menjadi alat politik. Itu yang Sekarang tidak rumit boleh ya, jadi terjadi. Ya kan? rekonsiliasi dikaitkan dengan banyak persyaratan gitu. Rekonsiliasi ini sangat mudah saja. Misalnya Partai Gerindra mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk bergabung menjadi partai pemerintah. Oke. Jadi tanpa terkata Ini mewakili PAN ya? pun misalnya itu akan mudah untuk mencairkan suasana. Karena kami di partai politik proses untuk pilpres ini sudah beberapa kali dilakukan. Dan memang inilah menjadi suasana pilpres yang rasanya sangat berbeda sedikit. Karena apa? Satu, ada politik identitas. Oke. Yang kedua, isu ideologi impor itu masuk Apa itu? pada ranah politik. Misalnya, paslon 01 kalau menang nanti akan memunculkan ideologi komunisme. Oke. Paslon 02 kalau Oke. menang akan membentuk negara khilafah. Jadi menggunakan jargon-jargon ideologi impor ini bisa sangat destruktif ya, dan sangat masif karena pengaruh teknologi. Itu Oke. tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu, proses rekonsiliasi, islah, tabayun, atau apapun namanya, itu sangat mudah kalau kemudian Partai Gerindra masuk gitu. Karena itu bisa mempercepat proses penguatan kohesivitas Oke, sosial. jadi berbeda pandangan dengan Bung Ferry ya? Ini mewakili Gerindra. Yang ketiga, begini, misalnya kalau masuk pada pemerintah misalnya, ya kalau di PAN itu ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama masuk jadi bagian partai pendukung pemerintah, atau yang kedua berada di luar pemerintah. Kalau menurut platform PAN berada di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan itu sama-sama mulia. Tapi nanti lah ngomongin soal PAN ya, Oh, iya. ngomongin soal PAN nanti aja. Kita ke Bung Lukman Edi dulu lah. Gimana kalau Bung Lukman Edi memandang persyaratan pertemuan dua tokoh, syaratnya kok banyak banget, agak susah kira-kira. Gimana Anda lihat? Kalau kami memandang bahwa dengan berbagai macam catatan dan rekaman mulai semenjak tanggal 17 April Pak Jokowi menawarkan sebuah rekonsiliasi sampai dengan keputusan MK dan keputusan KPU, tidak berhenti Pak Jokowi untuk menawarkan bersama-sama membangun bangsa ini. Kami kok tidak melihat pada sisi itu ya. Tawaran rekonsiliasi yang disampaikan Pak Jokowi bagi kami adalah sebuah ajakan untuk misalnya sama-sama kita menurunkan tensi konstituen. Ya, supaya di bawah ini cepat cair. Kemudian sama-sama kita harus mengakui keputusan MK dan tanpa reserve. Ya, artinya apa? Keputusan MK sudah ada, semua kecurigaan-kecurigaan selama masa kampanye sudah dibentangkan dalam sidang-sidang MK, dan setelah itu, setelah MK memutuskan sesuai dengan kearifan, kebijakan dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, maka seharusnya sama-sama kita menyatakan bahwa ini sudah selesai. Jadi kalau Bung Lukman melihat persyaratan disampaikan harus dipulangkan dan lain sebagainya, ini gimana sebetulnya? Meningkatkan posisi tawar, meningkatkan apa atau gimana? Kalau saya sih menilai ini tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara tapi fakta di bawah, ya, kemudian upaya Pak Jokowi, upaya kita semua untuk menyatukan grassroots yang nyata-nyata terpolarisasi dengan kasusnya Habib Rizik. Apalagi kemudian
terakhir ini kita dengar ya, hari-hari terakhir ini kita mendengar bahwa kasus hukumnya sudah clear, sudah SP3. Dua SP3. kasus hukumnya sudah SP3. Oke. Kemudian ada statement dari imigrasi yang menyatakan tidak ada cekal itu untuk Habib Rizik untuk kembali. Tinggal pulang aja ya. Pulang saja, Oke. nggak ada masalah. Oke. Ya. Nah kalau kemudian ini dihubung-hubungkan, saya kira ini masih ada narasi yang dibangun bahwa Pak Jokowi ini melakukan kriminalisasi ulama. Oke. Yang itu sebenarnya selama 6 bulan terus kami Dihembuskan. jawab. Oke, baik. Terus kami klarifikasi. Oke, Dan sebentar, ternyata silakan. tidak benar. Bu Ferry, silakan. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan membangun narasi. Kalau tadi disampaikan, tadi kita lihat bahwa sebenarnya kan di Mas Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan tentang soal Habib Rizik itu. Jadi kalau dari kami sebenarnya tidak ada kaitannya untuk kemudian membangun kembali narasi. Narasi, oke. Soal rekonsiliasi saya ingat betul bahwa setelah Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandi menyampaikan pernyataan untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah sebuah proses yang menurut saya harus kita hormati semua, bahwa Pak Prabowo dan Pak Sandi ingin supaya seluruh pendukungnya bisa menahan diri dan menghormati proses konstitusional yang ada. Itu modalitas yang menurut saya disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi, baik untuk terciptanya sebuah suasana yang kondusif. Setelah itu saya ingat betul Pak Jokowi juga menyampaikan ajakan untuk kemudian ke Pak Prabowo dan Pak Sandi, dan banyak pihak yang mendorong kepada kami untuk supaya berrekonsiliasi, dan menurut saya dasarnya sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ini sebuah modalitas suasana yang sebenarnya sudah tercipta tanpa ada syarat. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa soal-soal yang kaitannya dengan kasus-kasus hukum teman-teman itu tadi saya sampaikan bisa dikomunikasikan secara informal. Insya Allah sekiranya Pak Prabowo dan Pak domain publik Jokowi. Ya, Iya, oke, jadi baik. bukan soal Saya akan minta pandangan Mas Toto dan Mbak Siti Zuhro soal apakah memang rumitnya pertemuan dua tokoh dikaitkan dengan pemulangan Habib Rizik, pembebasan tersangka adalah bagian dari negosiasi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.